Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku bersama kisah mistik, yang kali ini ingin berbagi cerita kisah nyata tentang penunggu pohon beringin tua di kantor dinas. Demi menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah kami samarkan. Baiklah sahabat kisah mistik, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Minggu siang itu, langit Surabaya terasa terik. Bagus, Sari, dan putri kecil mereka, Shalwa, bersiap menuju kantor tempat Sari bekerja. Sari harus menyelesaikan beberapa pekerjaan penting, dan seperti biasa, ia meminta Bagus untuk menemaninya. Kantor tempat Sari bekerja memang sudah terkenal memiliki aura mistis. Banyak pegawai yang pernah mengalami kejadian aneh di sana. Dengan sepeda motor, mereka bertiga melaju di jalanan yang lengang. Sesampainya di kantor, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Sari langsung memarkirkan motor di belakang kantor, dekat pohon beringin besar yang sudah berumur puluhan tahun. Bagus, yang sejak muda memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, langsung merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Baru saja turun dari motor, tiba-tiba Shalwa menangis histeris dan meminta digendong oleh ayahnya. Ia tampak ketakutan, memegangi leher Bagus erat-erat seolah ada sesuatu yang mengancamnya. Bagus mengusap punggung anaknya dan mencoba menenangkan. Namun firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Tatapan matanya mengarah ke pohon beringin tua yang menjulang angker di sudut parkiran. Tanpa banyak bicara, mereka segera menuju ruang kerja Sari yang terletak sekitar 30 meter dari parkiran. Begitu masuk ruangan, Shalwa mulai tenang dan kembali bermain seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sari pun segera duduk di mejanya dan mulai bekerja. Sementara Bagus duduk di sofa, masih merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Didorong oleh rasa penasaran, Bagus pun membuka mata batinnya. Seketika itu juga, pemandangan di hadapannya berubah. Di bawah pohon beringin, ia melihat seekor ular besar melingkar dengan mata merah menyala, menjulurkan lidahnya dengan gerakan lambat namun penuh ancaman. Bagus menelan ludah. Ular itu mulai bergerak perlahan ke arah ruang kerja Sari. Ketika mendekati tembok luar ruangan, wujudnya berubah. Kepala dan badan ular itu perlahan membentuk sosok wanita berparas dingin dengan sanggul rapi berhias tusuk konde emas. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau tua, wajahnya pucat, dan tatapannya tajam menusuk. Sosok itu berhenti tepat di luar tembok ruangan. Ia tidak masuk, hanya menatap tajam ke arah Bagus. Bagus pun mengatur nafasnya dan berkata dengan suara tegas, "Maaf kalau kami mengganggu, tapi saya harap kamu jangan membuat anak saya ketakutan seperti tadi. Dan saya titip istri saya yang setiap hari bekerja di sini, jangan ganggu dia, atau aku akan membakar kamu." Mata wanita itu sedikit menyipit, seolah memahami perkataan Bagus. Beberapa detik kemudian, ia berbalik dan kembali ke pohon beringin. Setelah selesai lembur, dalam perjalanan pulang, Sari menanyakan kepada Bagus tentang kejadian di parkiran. Bagus akhirnya menceritakan apa yang dilihatnya. Shalwa melihat wanita bertubuh ular. Dia mengenakan kebaya hijau tua, bersanggul, dan memakai tusuk konde emas. Sari terdiam, wajahnya sedikit pucat. "Bagus, aku pernah lihat lukisan wanita itu di gudang arsip sebelah ruang kerjaku.
Bahkan beberapa kali aku merasa ada yang mengawasiku di sana. Bagus menghela nafas berat. Sejak saat itu, setiap kali ia menemani Sari lembur, ia selalu melihat sosok wanita bersanggul dan berbaju kebaya itu berada di pohon beringin. Namun yang lebih menyeramkan lagi, ia mulai menyadari bahwa di dalam kantor dinas itu terdapat banyak kuntilanak yang tampak tunduk dan patuh kepada wanita ular itu. Suatu hari, Ibu Nani, kepala bagian di ruangan Sari bekerja, mencium bau busuk saat berada di ruang kerjanya. Bu Nani pun meminta cleaning service untuk membersihkan ruangannya sekaligus mencari sumber bau. Anehnya, Bapak cleaning service itu tidak mencium bau busuk, begitu juga para staf. Sudah 3 hari bau busuk itu tidak juga hilang. Akhirnya Bu Nani meminta Sari agar bicara dengan suaminya tentang bau busuk itu. Sari menceritakan bau busuk di ruang Bu Nani kepada Bagus. Setelah sholat maghrib, Bagus mencoba menerawang bau busuk apa yang ada di ruang Bu Nani. Tak lama kemudian Bagus melihat ada kuntilanak dengan kain kafan yang sudah kekuningan dan bau busuknya sangat menyengat. Marah karena keberadaannya diketahui Bagus, kuntilanak itu langsung hadir di depan Bagus sambil menyerang. Shalwa yang kebetulan ada tak jauh dari Bagus, menangis karena melihat kuntilanak itu. Sontak saja Bagus langsung menghajar kuntilanak itu hingga terpental kembali ke ruang kerja Bu Nani. Setelah itu datanglah siluman ular wanita bertusuk konde penunggu pohon beringin di parkiran kantor dinas itu. Wanita siluman ular itu berkata, kalau keberadaan kuntilanak di ruang Bu Nani itu atas perintahnya. Karena ia tidak suka terhadap Bu Nani yang tidak bisa ngomong bawahannya. Sebagai kepala bagian, ia tidak bersikap adil terhadap bawahannya. Pilih kasih dalam menilai tanggung jawab pekerjaan bawahannya. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa hubungannya dengan kantor tempat Sari bekerja? Entahlah. Bagus juga sepertinya enggan untuk mencari tahu. Walau misteri itu tetap menyelimuti mereka, menghadirkan ketegangan setiap kali mereka harus kembali ke tempat itu. Namun satu hal yang pasti, keberadaan Bagus dengan mata batinnya menjadi benteng pelindung bagi istri dan anaknya dari ancaman makhluk tak kasat mata yang menguasai tempat itu. Demikianlah sahabat kisah mistik penunggu pohon beringin tua di kantor dinas. Semoga terhibur dan bahagia tentunya. Amin. Terima kasih atas semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.